Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wada'al hujjata wa atammal mahajjah wa an la yaqbalallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat Maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah dan tidak lagi mempunyai nikmat seperti kita hari ini. Maka senantiasalah bersyukur kepada penguasa jagat raya, karena bersyukur kita ataupun tidak, Allah tidak akan pernah berkurang kesucian. Dan hal tersebut disebutkan di dalam surat Al-Isra dengan kata-kata subhanalladzi. Kata-kata subhanalladzi ini menunjukkan bahwasanya kesucian Allah itu baik dipuji maupun tidak dipuji oleh makhluk. Ini merupakan sebuah hakikat di mana Allah tidak akan pernah terkurangi kekuasaannya di saat para makhluk lalai dalam memuji Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam ini. Kalaulah Rasul tidak mengajarkan ajaran agama ini, maka sungguh kita tidak tahu bagaimana indahnya beriktikaf. Kalau seandainya Rasul tidak pernah mengajari Islam ini kepada kita, menyampaikan ajaran agama ini, maka sungguh kita tidak akan tahu bagaimana kita melaksanakan salat. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, menjadi penerang bagi kita di saat kita membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Maka kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan cahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita senantiasa mengaktualisasikan diri kita dengan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kelak di hari akhirat hanya ada satu Nabi yang apabila umatnya mencari perlindungan dari nabinya, maka semua nabi yang lain itu mengangkat tangan. Bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri lupa dan tidak bisa mempertimbangkan bahwasanya dia mempunyai anak yang namanya Ismail dan Ishak. Pada saat kaumnya meminta untuk diberikan syafaat, maka Nabi Ibrahim meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat tersebut.
yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hanya ada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita setelah mendengarkan suara azan selalu kita mengumandangkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmudan, yaitu fil a'layin illiyin. Hanya ada satu nabi yang di saat para nabi yang lain semuanya mengatakan nafsi nafsi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati ummati. Semoga kita yang berhadir pada malam yang penuh keberkahan ini, di malam Jumat ini, merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita tentang wa'adul haq, ini merupakan pertemuan yang ke-9. Kita akan membacakan hadis yang ke-15 tentang janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ini merupakan kabar, yang kabar tersebut tidak akan pernah terjadi kedustaan. Kabar tersebut merupakan kabar pasti. Hanya saja apa yang harus kita persiapkan setelah kita mendengarkan kabar tersebut. Ini merupakan tugas kita masing-masing setelah kita mengetahui apa yang kita dengarkan dari sabda Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurru rajul bil qabr. Bahwasanya demi jiwaku di tangannya Allah, la tadhhabu dunya, bahwasanya dunia ini akan kiamat, hatta yamurru rajul bil qabr, sehingga suatu saat seorang laki-laki itu melewati sebuah kuburan, fayatamarragha alaihi, maka dia saat itu menangis di atas kuburan tersebut sambil berputar-putar badannya, tertidur, menangis, menyesali tentang kehidupan yang dia alami. Wa yaqulu ya laitani, dan dia mengatakan, sungguh kalau seandainya aku maka sahib hadzal qabr, aku menempati posisi orang yang telah mati ini. Ini merupakan sebuah permintaan dari orang pada saat mereka hidup di akhir zaman nanti. Orang akan meminta agar mereka hidupnya dimusnahkan, agar kehidupannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kelak suatu hari kita akan menjumpai dengan orang-orang yang meminta kematian, dan dia itu akan menangisi sambil tertidur dan berputar-putar di atas kuburan tersebut dan mengatakan, kalaulah seandainya saya sebagai penghuni kuburan ini. Ini merupakan sebuah kenyataan yang akan dialami oleh manusia di akhir zaman, di mana tanda-tanda kiamat kecil itu akan datang. Dan hari ini kejadian tersebut belum terjadi, tapi pasti kejadian tersebut akan terjadi sebagaimana terjadi beberapa hadis yang sudah kita ungkapkan terlebih dahulu. Pada suatu hari pada suatu hari paman Nabi Abbas itu meminta, dikarenakan beliau itu dengan sakit yang berat, beliau itu meminta supaya beliau itu dimatikan saja. Maka pada saat itu Rasulullah SAW melarang pamannya untuk meminta untuk mati. Tidak dibenarkan bagi kita apabila kita sedang ditimpa musibah, maka pada saat itu kita meminta untuk dimatikan saja. Berapa banyak hari ini dalam tatanan kehidupan kita, di saat seseorang menimpa musibah terhadap dirinya, maka dia meminta kepada Allah, matikan saja saya tidak sanggup menerima ujian ini. Padahal seharusnya yang dia lakukan itu adalah berbalik sangka kepada Allah. Ya Allah, ujian yang Engkau berikan kepadaku itu sungguh sangat kecil jika dibandingkan dengan kekuasaan-Mu ya Rabb. Ini sebenarnya yang harus kita balik. Sebesar apapun ujian yang akan kita alami, baik itu sakit, musibah, fitnah,
maka sungguh jauh lebih besar kekuasaan Allah. Maka pintalah kepada penguasa jagat raya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada pamannya, kepada kita semuanya dengan sebuah doa yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 5671, yang berbunyi doa untuk meminta keberkahan umur. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafaya khairan li. Ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku seandainya kehidupan ini lebih baik kepadaku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafa khairan li. Seandainya kematian itu baik bagiku. Berapa banyak hari ini orang yang meminta dia umur panjang, tetapi mereka tidak meminta keberkahan umurnya. Ini merupakan sebuah kesalahan bagi kita dalam meminta kepada Allah. Tapi pintalah Allah diberkahi dari umur kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat sosok sahabat yang umurnya sangat singkat, akan tetapi dia adalah sebagai penghuni surga, yaitu Amr bin Thabit. Dia masuk Islam di saat duha dan dia meninggal sebelum zuhur. Bayangkan, masuk Islam saat duha dan meninggal sebelum zuhur. Dan Abu Hurairah menyampaikan kesaksiannya di dalam hadis, mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Amr bin Thabit adalah ahli syurga. Kenapa? Karena dia syahid di dalam perang sebelum meletakkan dahinya di atas tanah memuji Allah. Coba bayangkan, ada orang yang belum pernah meletakkan dahinya di atas tanah memuji Allah, akan tetapi Allah tetapkan orang tersebut dengan penghuni surga. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang memang tidak bisa kita raih kalau seandainya bukan pemberian dari Allah. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan umur ini sangat-sangatlah penting. Di saat kita akan mengetahui bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada terjadi orang, dia itu akan merengek meminta kematian, padahal kematian tersebut tidak boleh diminta, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dan saya sudah berulang kali mengatakan dalam majelis bahwasanya di antara orang yang paling banyak, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama Rasul itu dalam durasi jangka waktu yang sangat pendek jika dibandingkan dengan para sahabat-sahabatnya. Abu Hurairah hanya mempunyai waktu 3 tahun bersama Rasulullah SAW. 3 tahun bersama Rasul meriwayatkan lebih dari 7.000 hadis. Beliau ini adalah salah seorang yang dikatakan sebagai ahlinya penelitian. Apapun kejadian yang berhubungan dengan Rasulullah itu ditulis oleh Abu Hurairah. Kemanapun Rasul pergi itu akan dicatat, bagaimana senyumnya, bagaimana langkahnya, bagaimana gerak-geriknya, itu semua dicatat oleh Allah. Hadis yang barusan kita bacakan tadi itu adalah riwayat Abu Hurairah. Dan di dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah sendiri menceritakan bahwasanya orang-orang muhajirin itu mereka sudah banyak amalnya, karena mereka bersama Rasul sebelum hijrah. Orang-orang Ansar luar biasa dedikasinya kepada Rasulullah. Khidmat mereka kepada agama Allah ini luar biasa orang-orang Ansar, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sedangkan aku baru mengenal Rasul itu hanya dalam beberapa saat, maka aku akan mendedikasikan seluruh
kemampuanku untuk bersama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Beliau itu hanya mencari makan hanya untuk makannya saja, mencari nafkah hanya untuk kebutuhan makannya saja. Tidak seperti dengan manusia yang hidup di akhir zaman, di saat mereka semuanya bersitegang urat lehernya hanya karena untuk urusan dunia. Ini di antara dua sosok sahabat yang mempunyai keberkahan di dalam umur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, umur panjang itu bukan merupakan tanda sebuah kebaikan kalau seandainya umur itu tidak digunakan untuk mengabdikan dirinya kepada agama Allah. Kalaulah umur panjang itu merupakan sebuah kebaikan, maka sungguh iblis itu adalah makhluk yang paling beruntung. Kenapa? Karena iblis mempunyai umur yang tidak bisa diukur dengan digit waktu. Tidak ada nominal yang bisa menghitung berapa umur iblis. Profesor Muhammad Zaghloul Nagar, salah seorang arkeolog dari Islam, beliau itu memprediksi umur dunia ini lebih dari 2.000.000 tahun. Maka pada saat itu sudah ada iblis. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah, ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai dengan hari kebangkitan. Bayangkan, kalau seandainya keberuntungan itu dengan umur panjang, maka sungguh iblis adalah makhluk yang paling beruntung karena dia mempunyai umur yang paling panjang. Tapi apalah dikata, iblis umur yang panjang itu digunakan untuk menggoda manusia agar bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kalau seandainya Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, namun umur panjang tersebut tidak bisa kita gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah. Ini merupakan sebuah ujian, sebuah bala bagi kita semuanya. Di saat Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita, namun pengabdian kita kepada agama Allah ini sama sekali tidak kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 95 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Di sini Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kita akan mendapati antara manusia itu ada yang sangat serius memelihara keurusan dunia mereka. Bahkan mereka itu meminta kepada Allah seandainya mereka diberikan umur 1000 tahun. Yang paling menarik, Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di saat menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya al-a'raf la ya'rifuna al-adad. Bahwasanya orang-orang Arab itu mereka itu tidak tahu cara menghitung lebih daripada 1000. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran sendiri yang menggambarkan bahwasanya pengetahuan mereka itu, permintaan mereka itu hanya terbatas kepada 1000 tahun. Jadi kalau ada 2000 tahun, 3000, 4000, begitulah orang-orang Arab dalam berhitung. Tidak ada jutaan, mereka tidak mengenal jutaan. Miliaran mereka tidak mengenal. Oleh sebab itu Al-Quran menggambarkan permintaan mereka itu adalah, kalaulah seandainya diberikan mereka umur panjang 1000 tahun oleh Allah, maka umur panjang tersebut tidak akan bisa mengelakkan mereka dari azab api neraka. Kata-kata bimuzahzihi ini merupakan kata-kata yang berat dan ini sudah pernah kita jelaskan. Perpindahan dari satu benda ke tempat yang benda yang lain itu dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa kosakata. Bisa hamala, bisa intaqala. Tapi mazaha itu adalah perpindahan yang beban yang dipindahkan itu nyaris tidak terpindah.
Na'udzubillah kalau seandainya Allah memberikan kita umur panjang, namun kita tidak bisa memindahkan beban api neraka itu dari pundak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan sebuah gambaran. Apabila Allah masih memberikan umur kepada kita, maka mari sama-sama kita persiapkan dengan umur yang diberikan oleh Allah untuk kita tidak akan mengalami masa-masa yang mendapatkan ujian sehingga kita harus menangis, berbaring di atas kuburan dan meminta untuk kematian. Ini merupakan sebuah pelajaran penting. Badiru, maka bersegeralah. Wasari'u, cepat-cepatlah. Ini merupakan konteks di saat kita mendengarkan segala kebaikan, maka kita harus berburu-buru. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-16 yang kita akan bacakan mengenai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu itu terjadi hari ini. Rasul mengatakan, hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Imam Ahmad juz 2 halaman 519, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta tadhharul fitan. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga terjadinya fitnah, dan ini sudah kita pernah bahas. Wa yakthurul kadhib, dan bertebarnya kedustaan, hoax. Wa yataqarrabul aswaq, dan semakin dekatnya pasar. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu semakin dekat. Wa yaktsarul haraj, dan semakin banyaknya huru-hara. Qila, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal haraj?" Qala al-qatl. Apa itu kerusuhan? Yaitu terjadinya pembunuhan, pembantaian. Ini diantara beberapa tanda kiamat kecil yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini terjadi. Kita sudah membahas tentang banyaknya fitnah dan banyaknya hoak yang bertebar, dan pada kesempatan ini kita akan membahas wa yataqarrabunal aswaq, semakin dekatnya pasar. Dulu saat kita bertanya kepada orang di mana pasar, mereka akan menunjukkan ini dinamakan dengan pasar tradisional. Kalau di Luxembourg ada pasar jauh dengan pasar impres. Hari ini pasar itu berada di dalam genggaman kita, di dalam ponsel kita. Dan berapa banyak di antara hari ini orang yang lalai dengan pasar. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, hati-hati dengan pasar, karena pasar itu merupakan tempat bermainnya syaitan. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya itu di pasar sehingga mereka itu lalai untuk mengingat Allah. Kita klik, boleh buka apa saja jenis pasar yang ada tersedia, baik skala internasional maupun skala nasional. Amazon, eBay, itu skala internasional. Apapun yang kita cari, mulai dari jarum pentul ya, sampai dengan mobil yang termewah, itu kita bisa melihat di dalam kantong kita, berada di dalam kantong kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa yataqarrabul aswaq, dan pasar itu begitu dekat sehingga apa? Sungguh melalaikan setiap hari. Bahkan durasi itu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengakses barang-barang yang ada di pasar. Ini merupakan fenomena di saat seseorang itu lalai dengan keduniaannya. Bayangkan para sahabat dulu itu lalai, itu dikarenakan jihad. Itu yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sebagai panglima perang, sehingga beliau mengatakan, syaghalatnil jihad fi sabilillah an qira'atika. Di saat Khalid bin Walid itu sedih, sehingga apa? Dia itu lalai dalam membaca mushaf, dalam membaca Al-Quran. Dikarenakan apa? Lalainya dikarenakan berjihad kepada Allah, berperang. Ini yang membuat Khalid bin Walid itu menangis terisak-isak, dikarenakan beliau
fokus berjihad kepada Allah sehingga lalai dalam membaca Al-Quran. Hari ini berapa banyak di antara kita yang terkena dengan dampak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yataqarrabul aswaq, pasar itu melekat di dalam hati kita. Sebentar-sebentar, apalagi ada orang yang jualan, sebentar-sebentar dia melihat siapa yang ada order, siapa yang ada order. Sehingga apa? Lalai waktunya. Lalai waktu untuk mengingat Allah. Ini merupakan sebuah fenomena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan terjadi hari ini pada tataran kehidupan kita. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu begitu dekat. Dulu di saat kita sekolah tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an, cerita orang tua itu kalau mereka mengirim surat ke kampung itu 1 bulan belum sampai suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang tercinta, ananda di sini sudah kehabisan uang. Kirim surat, bulan depan baru dapat balasan. Bulan depan nyoka cikok itu. Ini terjadi dulu. Namun hari ini dengan kecanggihan teknologi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah terjadi. Wa yataqarrabunaz zaman, dan waktu begitu dekat. Tinggal video call. Ya, anak-anak misalnya anak-anak milenial tinggal video call. Dia video call orang tuanya, "Mak, duit sudah habis, kirim ya." Dalam jangka waktu dan waktu yang bersamaan. Dan teringat kita bagaimana perjalanan orang yang pergi haji dulunya. Mereka akan menghabiskan waktu 3 bulan dengan kapal air. Hari ini orang pergi haji hanya menempuh jangka waktu 8 jam. Bahkan untuk beberapa kawasan, ya, untuk beberapa kawasan, kalau misalnya perjalanan ke Los Angeles dari Singapura, Changi Airport, itu hanya memerlukan waktu 12 jam. Bayangkan kalau kita memakai pesawat reguler, ya, jarak waktu perjalanan dari Singapura ke Los Angeles itu memakan waktu 20 jam. Namun dikarenakan wa yataqarrabuz zaman, begitu dekatnya sudah masa waktu, maka tidak ada batas. Ini merupakan salah satu wa'dul haq, janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa sekarang yang harus kita persiapkan? Di saat kita melakukan perjalanan seperti itu, disibukkan misalnya, jangan lupa untuk melakukan salat walaupun dalam pesawat. Jangan lupa kita mengingat Allah walaupun kita dalam keadaan berjualan. Jangan lupa kita mengeluarkan zakat, sedekah di saat kita bertransaksi di pasar. Kenapa? Karena ini merupakan semua yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat tersebut, rezeki tersebut itu diturunkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Kan Allah sendiri yang mengatakan, "Law basatallahu rizqahu li ibadihi labaghaw." Kalau seandainya Allah mencurahkan rezekinya sekaligus kepada hambanya, maka hamba tersebut akan kelewat batas. Oleh sebab itu, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, selama kita masih diberikan kesempatan seperti ini dan belum tahu kita masih mempunyai umur panjang 1 pekan yang akan datang, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Senantiasa kita memberikan amal terbaik, mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah sehingga nanti kelak di hari akhirat kita menjadi di antara hamba-hamba yang selalu mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.